Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Majid Salatu, Koordinator JEKTI dari Forum Kawasan Timur Indonesia. Di Indonesia, peneliti yang berjejaring itu pertama kali hadir di kawasan Timur Indonesia. Jaringan peneliti kawasan Timur Indonesia didirikan pada tahun 2007, sekarang sudah mencakup 469 peneliti dan telah mengembangkan apa yang disebut stock of knowledge yang akan menjadi media bursa pengetahuan di antara para peneliti di kawasan Timur Indonesia. Para peneliti di kawasan Timur Indonesia telah mengumpulkan sejumlah fakta, ketertinggalan dan ketimpangan yang terjadi di tanah air. Hadirin sekalian, ketimpangan ini adalah sebuah tantangan yang harus dihadapi. Tantangan ini tidak bisa lagi kita jawab dengan pikiran-pikiran yang bersifat linear saja. Kebijakan pembangunan untuk kawasan Timur Indonesia di dalam kaitan dengan ketimpangan dan ketertinggalan itu harus berbasis fakta. Kita menyebutnya dalam bahasa yang bagus sebagai development policy based on evidence. Evidence development policy. Kawasan Timur Indonesia itu hanya mampu menyumbang sampai detik ini, sampai dengan tahun 2012 hanya mampu menyumbang 9,4%, kurang dari 10%. Dan di kawasan Timur Indonesia 9,4% ini lebih dari seperduanya disumbang oleh Sulawesi. Kita lihat angka sungguh memprihatinkan. Maluku hanya menyumbang 0,27%. Inilah tanda-tanda yang sebenarnya harus kita berikan perhatian. Oleh karena sebenarnya kawasan Timur Indonesia harus bisa berbuat lebih banyak dan lebih gesit lagi. Kita mengenal dan sudah menjadi cerita lama bahwa kawasan Timur Indonesia itu penuh dengan sumber daya. Banyak orang-orang pintar di sana yang kemudian datang berkumpul di Jakarta. Peran pemerintah penting buat pembangunan kawasan Timur Indonesia. Tetapi ada satu hal, jangan dilupakan bahwa manusia-manusia di kawasan Timur Indonesia harus mendapatkan peran yang nyata di dalam menangani permasalahannya sendiri. Oleh karena itu, fakta-fakta yang ada itu harus kita angkat hanya untuk menggugah perasaan kita, untuk mengundang perhatian semua pihak bahwa perlu ada kerjasama yang erat, sebagaimana yang selalu menjadi modal berpikir daripada kawasan Timur Indonesia. Tetapi kalaupun angka pertumbuhan ini ditingkatkan 2 kali lipat misalnya selama ini, tetap belum bisa mampu mendekati angka-angka rata-rata nasional. Itu berarti bahwa memang ada upaya yang tidak bisa kita andalkan sama seperti biasanya apa yang kita lakukan selama ini. Ternyata kemiskinan, ketimpangan itu dikonfirmasi oleh angka indeks Gini ratio di Indonesia. Kalau kita perhatikan secara nasional, Gini ratio di Indonesia antara 2006 sampai dengan 2012 itu semakin timpang. Tetapi ada catatan khusus yang perlu kita berikan kepada kawasan Timur. Pada tahun 2006 hanya Papua saja yang tingkat ketimpangannya, Gini ratio-nya lebih tinggi daripada nasional. Tetapi kalau kita perhatikan pada tahun 2012, ternyata sudah bukan Papua saja, Gorontalo dan Sulawesi Utara itu menjadi lebih timpang daripada angka rata-rata nasional. Pada tahun 2012, tercatat bahwa angka kemiskinan di Indonesia itu kurang dari 12%. Tapi apa yang kita dapati dari angka-angka ini untuk seluruh kawasan Timur Indonesia? Semuanya jauh lebih tinggi daripada angka rata-rata nasional. Apa artinya? Artinya adalah
kawasan timur Indonesia adalah secara total miskin. Kalau tingkat kemiskinan itu tinggi, di KTI ternyata angka IPM-nya juga rendah. Kalau kemiskinan itu rendah, maka angka IPM-nya tinggi. Kita kenal bahwa di Indonesia Timur adalah Sulawesi Utara sebagai daerah nomor 2 terbaik angka IPM-nya. Tetapi kalau kita lihat keadaan secara kawasan, maka nampaknya tidak ada jalan lain. Yang harus kita lakukan adalah kita harus melakukan secara konsisten pembangunan wilayah di kawasan timur Indonesia. Sejauh ini pembangunan nasional yang sangat menekankan kepada pembangunan sektoral ternyata belum mampu menyelesaikan permasalahan di kawasan timur Indonesia. Tidak berarti bahwa ada dikotomi antara pembangunan wilayah dan pembangunan sektoral, tetapi khusus bagi kawasan timur Indonesia, di dalam inovasi berpikirnya kita harus menempatkan bangunan wilayah di depan, lalu kita berpikir pembangunan sektoral apa yang seharusnya bisa menunjang pembangunan di kawasan timur Indonesia ini. Dari angka-angka ini, kalau kita tambahkan lagi misalnya, tambahkan lagi dengan bagaimana pelayanan di kawasan timur Indonesia, hal ini juga masih tetap memprihatinkan. Sulawesi selalu muncul dengan angka yang baik, relatif baik, mendekati apa yang ada di kawasan lainnya, di kawasan barat maksudnya. Tetapi kalau kita semakin ke timur, kita akan lihat bahwa Papua dan Papua Barat di dalam hal pelayanan publik di bidang kesehatan, saya kira ini harus menjadi fokus berpikir kita, karena semua ini harus kita kembangkan ke depan. Hadirin sekalian, kalau kita perhatikan ketimpangan, ketertinggalan, kemiskinan, pelayanan publik, semua ini adalah tantangan nyata yang dihadapi di kawasan timur Indonesia. Peranan pemerintah tetap penting. Peranan Jakarta tetap penting bagi kawasan timur Indonesia. Tetapi bagi manusia-manusia di kawasan timur Indonesia, seharusnya ini juga menggugah kesadaran, karena tidak ada yang bisa membantu masyarakat di kawasan timur Indonesia selain masyarakat kawasan timur Indonesia itu sendiri. Kalau kita lihat, fakta ini memperlihatkan bahwa kita harus maju ke depan, dan untuk itu kita harus simpulkan bahwa fakta dan data sudah dikuasai dan dipahami oleh manusia-manusia di kawasan timur Indonesia. Oleh karena itu, jangan hanya diajak bicara manusia-manusia di kawasan timur Indonesia. Libatkan mereka di dalam penyusunan kebijakan pembangunan di tanah air ini, supaya mereka bisa memberi informasi dan memberi kekuatan-kekuatan yang bisa menopang dirinya sendiri di kawasannya sendiri. Dan manusia-manusia itu ada di dalam jaringan peneliti kawasan timur Indonesia. Semoga bisa memberi provokasi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.